Stunting ini apa, Dokter Santi? Gangguan tumbuh kembang pada anak-anak yang disebabkan oleh ketidakcukupan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan, yang sifatnya kronis, yang lama gitu. Kalau gejalanya apa, Dok, berarti? Anaknya biasanya tampak kecil, lebih pendek, kecil dalam berbagai dimensi ya. Jadi lebih pendek, lebih kurus, cenderung lebih gampang sakit. Apakah penyebab stunting ini karena pernikahan dini? Sebenarnya bisa meningkatkan resiko untuk kena stunting anaknya. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat, masih bersama dengan Sesa dan juga Dokter Santi dari Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Mantap. Sepele Health Management. Coba diulang. Ya kan lagi diulang dong dari Iya. kamu dulu. Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Wah, luar Udah biasa. beberapa kali tag udah terbiasa. Ini kayaknya minggu depan atau 2 minggu atau sebulan lagi kalau kita tag lagi udah lupa. Nggak apa-apa, nanti diingetin lagi. Tapi di Kamu Sehat balik lagi seperti biasa, kita akan membahas seputar kesehatan. Ini Sesa mau bertanya seputar stunting. Ini adalah salah satu program Sonora ya. Ini juga lagi Sonora Peduli Stunting karena lagi ramai juga ya. Jadi Bagiin apa? bagiin telur kita biasanya. Ini untuk beberapa daerah di Jakarta gitu kan. Ini juga Jadi telur sama nugget bagusan mana? ya telur dong. Tergantung nuggetnya. Kalau nuggetnya banyakan tepung, bagusan telur. Tuh udah kejawab ternyata. Udah kita closing aja bagaimana? Stunting ini apa, Dokter Santi? Stunting itu sebenarnya gangguan tumbuh kembang pada anak-anak yang disebabkan oleh ketidakcukupan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan, yang sifatnya kronis, yang lama gitu. Jadi nggak cuman dia kurang makan tapi cuman hari ini doang atau minggu ini doang gitu. Ibunya lagi banyak harus masak. kerjaan gitu kan. Tapi yang berlangsung kronis dan kurangnya stimulasi dari keluarga dan lingkungan yang menyebabkan melambat tumbuh kembangnya. Itulah stunting. Itu penyebabnya. Kalau gejalanya apa, Dok, berarti? Gejalanya, anaknya biasanya tampak kecil, jadi lebih pendek, kecil dalam berbagai dimensi ya. Jadi lebih pendek, lebih kurus, wajahnya tampak lebih muda. Biasanya anaknya lebih pendiam, terus biasanya cenderung lebih gampang sakit. Kemampuan semuanya sih sebenarnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan Berbicaranya. mengingatnya agak Melambat ya? lebih lamban dari teman-temannya. Daya tahan tubuhnya juga turun. Pertumbuhan gigi dan tulangnya juga lebih lambat daripada anak-anak seumurnya. Itu gejala-gejalanya Iya. cukup banyak ya? Iya. Untuk Dan satu anaknya biasanya diem. Oh gitu? Bukan berarti anak yang pendiam pasti stunting ya. Kan tadi ada kriterianya. Berat badannya itu. Oh berarti dia cenderung lebih diam gitu ya? Iya. Tapi jangan keliru dengan ini anaknya kecil gitu ya. Tapi bapak ibunya juga kecil. Itu faktor keturunan. Baru keturunan kalau itu bukan karena stunting ya. Nah, jadi kalau mau tahu pasti anak ini stunting atau tidak, ya bawa ke dokter aja. Itu bisa Paling gampang. bisa ngeceknya dari umur berapa sih, Dok? Kan biasanya kalau bayi itu ada kontrolnya kan. Kalau di Yang masyarakat biasanya ke posyandu kan. yang ada bukunya itu kan. Ya, timbang, ukur kepala, sekalian dengan proses-proses Berarti vaksinasi dari dan awal udah ketebak dong kalau misalnya anak ini lihat bisa grafiknya. gejala. Iya. Kalau dia turun 2 standar di bawah normal kan ada grafik, ada gambarnya itu. Kalau dia turun 2 standar, hati-hati banget masuk ke stunting. Oh, nah ini ngomongin stunting, apakah penyebab stunting ini karena pernikahan dini atau ibu hamil di usia muda, di bawah usia 20 tahun gitu, dia bisa jadi penyebab stunting kah sebenarnya, Dok? Sebenarnya pernikahan usia dini kayak judul filmnya. Pernikahan dini. Agnes mau keluar. Nyanyinya udah lain. Oh iya, beda. Bajunya juga udah lain. Beda lagi. Bisa meningkatkan resiko untuk kena stunting anaknya. Demikian juga kehamilan yang terjadi ketika ibunya dalam usia muda. Tapi bukan berarti pasti.
Oh, oke. gitu. Jadi ada aja yang menikah dini tapi anaknya bagus kok. Nah, yang bisa dilakukan adalah memang membatasi pernikahan usia dini. Ya, terus mengedukasi ibu hamil. Si ibu ya. Karena kurang gizinya ini kan dimulai dari 1000 hari pertama kehamilan. 1000 hari pertama kehamilan itu dimulai sejak terbentuknya si bayi di dalam perut ibunya. Oh, terhitung dari di dalam ya? Iya, jadi sejak kehamilan, sejak mulai sel sperma ketemu dengan sel telur, menjadi bersatu Kecil-kecil menjadi itu sudah mulai itu. Itu hari pertama gitu. Dihitung 9 bulan berarti kan 270 hari ya. Iya, ideal mungkin Nah, 270 hari itu memegang peranan juga apakah anak ini akan stunting atau tidak. Sampai setelah lahir masih tambah lagi sampai hari ke 1000. Jadi berapa tahun tuh? Coba hitung. Ya, hitung dong. 1000 kurang 270. Berapa, 2 tahun guys? lah udah. Sekitar segitulah ya. 2 tahun lah gitu. Oh, lah berarti di sini kalau untuk stunting yang perlu dijaga juga adalah si ibunya. Asupan yang dimakan oleh si ibu hamil ini tadi. Kan dibagi 2 waktu kehamilan dan waktu si anak ini sudah lahir. Benar. Dari sejak dia bayi, batita sampai baduta ya. Karena juga sampai 2 tahun. Iya, jadi mulai dari ASI-nya, makanan pendamping ASI-nya itu semua berpengaruh. Jadi ibu hamil starting pointnya iya kan? Tapi sebenarnya masih terus nggak lanjut cuma ya. ibu hamil doang. Si remaja putri yang kemudian hari akan menjadi ibu, seorang ibu juga harus dipersiapkan. Makanya mereka itu diberi tablet besi. Ada program pemerintah anak-anak SMP atau SMA ya. Mulainya saya nggak begitu hafal, kalau nggak salah mulai dari SMP dan SMA itu dibagikan tablet penambah darah, tablet besi penambah darah gitu, untuk mempersiapkan supaya ketika anak ini menjadi seorang ibu, darahnya itu udah cukup, gizinya dia cukup gitu. Jadi kalau ditarik-tarik ya sejak dari siapapun yang jadi perempuan harus menjaga berarti jadinya ya, Dok ya. Iya. Karena dia kalau dia bakal menjadi ibu, ya dia akan meneruskan. Karena kalau dia sendiri juga kurang gizi, bagaimana dia bisa memberikan gizi pada anaknya kalau dia sendiri juga kurang kan? Jadi memang mulai dari si remaja putri ini udah mulai diperbaiki gizinya, nggak cuman besi, tablet besi juga, tapi juga asupan proteinnya, semua zat bergizi, semua zat gizi yang diperlukan baik makronutrien maupun mikronutrien itu harus lengkap. Mulai dari remaja putri, ketika dia menjadi ibu juga harus, kemudian dia melahirkan, dan ketika proses melahirkan tuh banyak tuh mitos yang bertebaran sepanjang itu. Oh, ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti amis, nanti ini, nanti itu, nanti gatel, nanti itulah perlunya edukasi. Sebenarnya cuma satu. Iya, banyak sekali. Dan itu ujung-ujungnya nggak cuma si ibunya aja nanti kurang gizi, anaknya juga. Iya. Karena kan dia menyusui. Bener. Ibu menyusui aja mitosnya banyak. Jangan menyusui, nanti payudaranya jelek, nanti ini, nanti itu. Aduh, keluar lagi. Nanti nanti anaknya nggak cerdas karena nggak ada ininya, nggak ada itunya. Nih kasih formula aja nih, ada ini, ada itu. Iya. Nanti jadi gift loh. suka lupa. Tapi berarti ya itu dijaga, kalau ditarik ke belakang ini bahkan sampai remaja putri. Dan kalau kita ngomongin stunting, kalau tadi katanya 1000 hari pertama berarti dimulai ketika si sudah bertemulah sperma dengan sel telur jadi maknyi gitu. Jadi anak kecil ini terhitung 1 gitu kan. Nah berarti kalau misalnya si ibu hamil ini sering makan junk food nih, apakah itu bisa punya resiko anaknya terkena stunting? Karena kan berarti nutrisi si bayi nggak terpenuhi, Dok. Resikonya meningkat iya, tapi pasti stunting belum tentu. Kan dia masih ada sisa harinya sisanya lagi ya. Dia di dalam perut ibunya kan 270 hari, masih ada sisa lagi berapa? 700. Ya itulah ya, 2 tahun lah pokoknya lah. Iyalah, 2 tahun lah kita ya. Masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan yang ketika terus tergantung lagi seberapa sering dia makan junk food. Kalau makan junk food sekali selama 9 bulan ya nggak apa-apa. Apa? Nanti jadi gift lah.
Tapi Dok San, apakah kalau anak yang terkena stunting ini akan memiliki resiko penyakit jangka panjang? Oh iya, anak yang stunting itu potensinya di kemudian hari untuk kena berbagai penyakit diabetes, hipertensi, kegemukan, jantung, stroke itu naik. Lah semuanya dong. Naik, iya. Makanya kalau bisa dicegah, kita udah tahu nih ujungnya ke sana. Ya kenapa juga jalan ke sana? Kan kita udah tahu ujungnya jelek gitu kan. Jadi untuk remaja putri, Benar ya, dari remaja berarti kita bilang ya, jagalah dirimu, asupan gizinya itu, perbanyak pengetahuan tentang kesehatan yang benar, supaya ketika engkau menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang baik gitu loh. Jangan sekedar seorang ibu saja, jadi ibu yang baik sehingga kemudian hari kamu akan mendapatkan anak-anak yang luar biasa.